Pemirsa, terima kasih Anda masih di Lunch Talk. Sebelum kita melanjutkan obrolan dengan Pak Win dan juga Mbak Fitri, kita coba terima telepon dari Pak Jerry di Papua Barat. Selamat siang Pak Jerry. Selamat siang, Berita Satu. Ya, selamat siang Pak Jerry. Silakan, ada pertanyaan atau tanggapannya Pak Jerry? Saya mencoba merespon apa yang disampaikan oleh Ibu Pritiani dan Bapak Wicaksana itu tadi terkait dengan apa tema pembicaraan kita di siang hari ini. Yeah. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Bapak Wicaksana maupun Ibu Pritiani tadi, ini saya lebih melihat pada konteks pembicaraan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan kota-kota lain di Indonesia. Saya mau melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu di kota kecil tempat saya berada saat ini. Bahwa apa yang terjadi di kota besar itu adalah sebuah budaya karena faktor lingkungan kota besar. Di mana saya melihat bahwa dan mengamati bahwa banyak orang tua saat ini yang mengabaikan perannya selaku orang tua. Bahkan hampir waktu pun tidak diberikan sepenuhnya untuk anak-anak. Oleh karena itu betul saya sepakat harus direncanakan. Nah, persoalannya sekarang bahwa untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga itu tidak ada sekolahnya. Nggak ada itu sekolahnya. Oleh karena itu saya sepakat bahwa segala sesuatu harus direncanakan. Tetapi hal terpenting yang menurut hemat saya sejauh ini yang saya amati, bahwa hampir kebanyakan orang tua itu kurang berfungsi perannya. Contohlah misalnya sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Apalagi dia sebagai seorang karir misalnya. Dia sibuk dengan pertemuan sana, meeting sini. Anaknya dibiarkan pada pengasuh. Menurut saya ini tanggung jawabnya nggak ada. Itu satu. Yang kedua, kita lihat faktor budaya. Tadi saya katakan bahwa di Jakarta pasti budaya kota besar berbeda dengan kota tempat saya berada. Oleh karena itu budaya ini juga mempengaruhi karakter pembentukan anak. Karena apa? Banyak orang tua, katakanlah di tempat saya di Papua Barat ya, khususnya di pelosok-pelosok. Ini kan tingkat pemahamannya kan jauh berbeda dengan budaya orang yang ada di kota besar, katakanlah seperti Jakarta. Ini Pak yang Jerry. saya lihat dari konteks pembicaraan kita di siang hari ini. Ini Pak saja Jerry. mungkin tanggapan saya. Baik Pak Jerry, terima Berita kasih Satu. telah berpartisipasi bersama kami dalam dialog Lunch Talk kali ini. Kita akan langsung tanyakan pada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Menurut pandangan dari Pak Jerry, tadi dikatakan ini ada pemahaman yang berbeda, ada culture yang berbeda yang dibicarakan mengenai culture di kota-kota besar ataupun culture di daerah-daerah seperti itu di ya. Papua. Ya, silakan tanggapannya dari Pak Wid terlebih dahulu nih. Baik ya. Jadi memang ada local wisdom yang sebetulnya bisa kita angkat di masing-masing kabupaten. Itu merupakan kekayaan saya kira yang bisa membentuk karakter anak ya. Jadi dan tiap-tiap daerah itu beda-beda. Tapi prinsipnya begini, memang menata suatu tadi pendidikan keluarga maupun pendidikan anak tentu sangat dipengaruhi oleh lokal wilayahnya. Ya, jadi seperti itu. Dan memang seperti kita kalau yang berlaku secara umum misalnya pembentukan karakter anak itu mulai dari anak dari kecil itu sudah ada di misalnya kita punya anak umur 1 tahun 2 tahun melalui pendidikan anak usia dini misalnya PAUD itu yang sudah tersebar saya kira di hampir semua desa itu merupakan suatu kegiatan yang dikelola mandiri oleh masyarakat, didukung oleh seluruh instansi yang terkait dengan apakah dikti, apakah pendidikan dasar, pendidikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan sebagainya itu termasuk BKKBN itu membentuk karakter itu. Saya kira itu program yang cukup berhasil di Indonesia sekarang ini dan mendapatkan bantuan cukup besar dari perhatian cukup besar daripada masyarakat. Ini bentuk karakter anak di situ. Jadi seperti itu dan kita tentu dari sisi itu tentu merencanakan keluarga ini pemerintah tentu sekarang menggalakkan lagi program KB ya karena kita sadar indeks kebahagiaan yang dilansir oleh Biro Pusat Statistik tahun 2013 menunjukkan keluarga bahagia itu hanya terjadi yang bisa membuat keluarga bahagia dari segala hal, prestasi, kemandirian dan sebagainya itu kalau terdiri dari 4 orang. Jadi 2 anak dan 2 orang tua. Kalau ajaran dulu kan banyak anak banyak rezeki ya jadi Pak sekarang Wid itu, ya. jadi bukan sekarang 2 anak itu cukup, tapi memang survei kita menunjukkan yang oleh BPS itu 4 orang anggota keluarga itu merupakan suatu nilai yang paling bahagia yang diraih oleh keluarga kita. Dan ini nampaknya menjadi tantangan juga bagi pemerintah, terutama mungkin pemerintah pusat, bagaimana merangkul pemerintah daerah di masing-masing daerah untuk memprioritaskan bagaimana membangun dan menyadarkan peran orang tua dalam keluarga. Seperti
seperti betul, itu ya Pak Wid ya. betul. Baik. Mbak Fitri, kalau peran ayah sendiri, kalau kita lihat khususnya di kota-kota besar, sedikit banget ya Raya. Ditambah lagi dengan ibu yang bekerja. Sorry Pak Wid ya. Seperti apa sih idealnya peran ayah itu? Walaupun dengan waktu yang mungkin sedikit bisa dikatakan dengan anak-anaknya. Iya, kalau saya melihat ayah ibu ini saling komplementer ya perannya ya Pak. Betul nggak Pak gitu? Harus ya. Harus. Karena kan dari kedua orang ini Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan inspirasi bagi anak bagaimana bersikap gitu ya. Misalnya dari seorang bapak, anak bersikap misalnya tentang ketegasan gitu ya. Pengambilan keputusan yang logik misalnya begitu. Dari seorang ibu, anak belajar tentang kelemah lembutan gitu ya, tenggang rasa yang begitu sophisticated ya, begitu lembut ya, begitu empatik begitu. Nah, coba bayangkan kalau hanya didominasi oleh salah satu orang saja gitu. Jadi mungkin inilah yang sekarang juga banyak marak, terjadi kasus-kasus misalnya LGBT ya misalnya. Itu salah satunya dari faktor itu, ketidakseimbangan kontribusi peran dari ayah dan bunda gitu. Tapi bagaimana dong kalau tidak bisa ideal gitu ya. Nah mungkin inilah peran keluarga besar, extended family ya. Mungkin ada kakek misalnya, kalau itu dia anak laki tentu kakek harus banyak berperan misalnya. Kalau anak perempuan, ibunya entah di mana bekerja nih, ibunya lebih sibuk misalnya, atau jarang pulang karena kerja di bank yang bagaimana lah begitu ya, mungkin posisinya tidak memungkinkan intens ya, mungkin tadi siapa dari saudara-saudara perempuan yang juga punya peranan besar, atau mungkin nenek dan masuk dalam keluarga itu lebih banyak gitu. Jadi saling melengkapi sih Mbak sebenarnya. Nah Mbak Fitri, untuk pola pendidikan anak antara laki-laki dan perempuan sebaiknya kita samakan saja, atau ada yang mungkin disuperiorkan nggak kalau dalam keluarga biasanya? Sebenarnya superior tidak ya, tapi mungkin agar mereka tumbuh harmonis aja ya. Jadi kan superioritas itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk jadikan pembahasan. Dan mungkin tadi ini culture yang dimaksud oleh Pak Jerry ya. Memang pada culture tertentu misalnya dipentingkan ada yang lebih penting kan anak laki-laki yang lebih dijaga gitu kan. Misalnya itu dari katakanlah Sumatera Utara misalnya sebut, atau di Sumatera Barat perempuan justru yang lebih ditunggu-tunggu misalnya. Dari Sumatera Barat Saya juga. Tapi karena perantau kita udah udah jalan sekarang. Jadi maksudnya itu pengaruh budaya memang ada di situ. Kemudian juga tadi komunikasi, bagaimana berkomunikasi. Mungkin yang dibatasi oleh bukit-bukit cenderung teriak-teriak kalau bicara, misal ketimbang yang berdekat-dekatan di kota besar mungkin bicaranya pelan-pelan karena ntar ketegangan tetangga gitu kan. Nah, tapi tadi balik lagi ke tadi fungsi-fungsi itu ya Mbak ya, bahwa superioritas itu bukan menjadi satu yang penting kita, bahkan jangan seperti itu, karena semua anak pada akhirnya bisa setinggi-tingginya sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi mungkin yang perlu diingatkan adalah tentang kodrat saja, misalnya bahwa seorang perempuan someday dia harus melaksanakan fungsi-fungsi reproduksi, bagaimana dia menghadapi itu, bagaimana dia menjadi ibu yang baik misalnya. Seorang bapak juga demikian, bahwa suatu saat dia akan menjadi bapak, kepala keluarga yang dimana di situ ada beban besar sekali pada dirinya, tanggung jawab besar untuk membina keluarganya. Mungkin seperti itu, saya lebih tertarik membicarakan dalam hal itu penguatan dari masing-masing jenis kelamin ini. Baik, kita ke Pak Wid, ini sudah di akhir segmen, sebagai closing statement saja. Artinya Pak, ketika kemudian tujuannya adalah menguatkan keluarga untuk melindungi anak melalui keluarga, karena sebagai garda terdepan keluarga, apa saja yang harus dilakukan? Jadi keluarga tentu yang pertama tadi ya, jadi kita para ibu-ibu muda, mungkin pasangan usia baru menikah, betul-betul merencanakan anak dengan baik, dengan kesiapan mental, fisik, dan tentu sebaiknya juga ekonomi, ya, sehingga anak itu bisa tumbuh dalam lingkungan yang baik. Ya, kemudian ketika sudah, kalau dari sisi kesehatan reproduksi kami, jadi ketika anak itu sudah dalam kandungan, besarkanlah dengan kasih sayang, dengan perhatian, cukup gizi dan sebagainya, ya, sehingga nanti anak itu lahir memang dengan kondisi tubuh, mental, fisik, emosional, mental yang prima. Dan kemudian tumbuh kembangnya tentu diperhatikan dengan baik. Jadi jangan lupa tentu merencanakan anak 2 saja cukup, itu memang betul-betul tidak secara jargon, tetapi memang secara ilmiah memang terbukti bahwa itu memberikan impact yang paling besar bagi ibu, terutama mencegah kematian, mempunyai waktu untuk mengikuti pendidikan yang baik, punya waktu untuk membesar keluarga yang baik. Ya. Nampaknya menjadi orang tua memang tidak mudah seperti itu, tapi jangan berputus asa. Ada banyak akses informasi bagaimana caranya berperan menjadi orang tua yang baik ya, agar kemudian anak-anak kita juga tumbuh dan besar di lingkungan yang baik. Baik, pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami
kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.